Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedang berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nixon Manalu untuk memberitakan firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan hari ini saya bicara tema memperoleh jawaban doa dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam pengalaman saya berdoa bersama-sama dengan orang yang sedang berdoa, maka saya menemukan ada 3 jenis manusia yang berdoa. Yang pertama, ada yang bilang, wah Pak Pendeta, kalau saya sangat malas berdoa, ya kan, jangan coba-coba suruh saya berdoa, saya bisa ngamuk, ya kan. Nah, sehingga dia bilang, dia juga nggak punya kesaksian tentang mengalami jawaban doa. Tetapi ada juga orang yang kelihatannya lebih rohani. Kenapa? Karena mereka pintar berdoa, ya kan, di mana-mana mereka berdoa, di gereja mereka berdoa. Dan kelihatannya doanya sangat sistematis, ya kan, karena mungkin dihafal juga, ya kan. Nah, tapi persoalannya orang seperti ini juga mengatakan, tapi saya belum pernah mengalami kuasa doa. Tetapi ada orang yang ketiga yang saya temukan, bahwa orang-orangnya biasa-biasa, ya kan, bukan seorang pendeta yang luar biasa, tapi mereka menyaksikan bahwa banyak jawaban doa yang mereka peroleh. Bahkan ada yang bilang, wow Pak Pendeta, doa itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya nggak nyangka doa itu bisa mengubah sesuatu yang mustahil menjadi realisasi. Ya kan? Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa doa itu bukan sekedar kata-kata. Doa itu bukan sekedar kalimat-kalimat yang indah. Tetapi saya percaya doa itu bicara koneksi dengan sorga, dan doa itu bicara menarik hadirat Tuhan, menarik berkat dari sorga. Itu sebabnya siapapun kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus berdoa. Kenapa? Karena terlalu banyak ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa sampai hari ini Allah tetap menjawab doa. Bukankah Tuhan Yesus yang berkata, aku tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Kalau dia tetap sama, berarti dia masih tetap menjawab doa dalam hidup kita. Nah, sangat disayangkan ada banyak orang tidak mengalami kuasa doa. Kenapa? Karena tidak mengerti bagaimana cara memperoleh jawaban doa. Nah, itu sebabnya hari ini mau kita bahas bagaimana memperoleh jawaban doa. Maka yang pertama adalah harus berdoa dengan hati yang tenang. Ayat 19. Di situ dikatakan kita harus menenangkan hati kita. Orang yang ingin melihat kuasa doa harus bisa berdoa dengan tenang. Makanya Alkitab bilang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa hal yang membuat kita nggak tenang waktu berdoa? Kita terlalu sibuk memikirkan hal yang duniawi. Kita terlalu khawatir menjalani hidup ini, ya kan? Kita sibuk dengan kesusahan hari esok. Padahal Yesus sudah bilang kok, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa kita nggak bisa tenang berdoa? Karena seringkali hidup kita masih ada ikatan dosa. Sehingga Alkitab bilang, hati kita menuduh kita. Setan mengintimidasi kita dengan berkata, ngapain kamu berdoa? Kamu nggak layak kok. Ya kan? Tapi kita akan tenang berdoa kalau kita sadar kita adalah anak Allah. Kalau kita sadar darah Yesus sudah membasuh hidup kita, dan kita yakin bahwa Bapa kita Bapa yang baik, yang selalu memberi yang baik buat anak-anaknya. Yang kedua, bagaimana memperoleh jawaban doa? Yang kedua, berdoa disertai dengan ketaatan. Ayat yang baru kita baca berkata, jika kita menuruti kehendaknya. Artinya apa? Kuasa doa, jawaban doa hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau taat. Gak mau tahu berapa panjangnya doa kita, gak mau tahu berapa manisnya kata kita. Tetapi kalau kita masih hidup dalam kemunafikan, oh Allah buang muka. Iya kan? Makanya dikatakan kita harus berdoa disertai dengan ketaatan. Ketaatan apa? Yang pertama, harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dia menjadi manusia menyertai hidup kita. Ya kan? Kita menaati firman Tuhan dengan setia, memancarkan kasih dalam hidup kita. Makanya saya nggak percaya kalau orang masih menyimpan kebencian, kalau orang masih kepahitan. Saya nggak percaya itu. Doanya besar kuasanya.
Makanya dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti untuk melihat jawaban doa, kita harus saling mengaku dosa, saling mengampuni, saling mengasihi. Yang ketiga, bagaimana memperoleh jawaban doa? Yang ketiga, harus berdoa disertai dengan keberkenanan. Berkenan artinya kita menyukakan Tuhan, melakukan hanya apa saja yang berkenan di mata Tuhan. Ketika Yesus hanya menggenapkan seluruh kehendak Allah, maka terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu, Yesus mendemonstrasikan kuasa yang dahsyat dalam pelayanannya. Kalau kita berkenan, kita tinggal dalam firman, kita menyukakan Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, saya percaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.